pemasaran saat ini telah bergeser dengan kemajuan teknologi baru dan terbarukan, di mana perusahaan di dalam melaksanakan bisnisnya haruslah tepat dalam melaksanakan pertukaran barang jasa sehingga mampu bersaing. Ya, sekarang kan semua kan serba digital tadi ya. Kalau kita transaksi mau transfer tidak harus ke bank lagi, ya kan? Transaksi cukup dengan menggunakan mobile banking, kita sudah bisa mentransfer uang. Membeli barang pun seperti itu, tidak harus dengan menggunakan tidak harus bertemu dengan penjualnya, kita memberi uang, tidak harus capek-capek ke bank atau ke ATM, tapi cukup dengan mobile banking kita sudah bisa membayar barang yang kita beli kepada si penyedia barang. Nah, jadi itulah salah satu fenomena dunia saat ini telah bergeser seiring dengan kemajuan teknologi. Perilaku masyarakat pun bergeser, perilaku konsumen juga bergeser. Ya. Ya. Sekarang mau apa yang kita tidak bisa jangkau? Ya, kalau dulu memang transaksi luar negeri kan harus ada apa namanya, melalui birokrasi tertentu ya, yang kita harus bisa melakukan itu. Sekarang nggak perlu lagi. Kita mau beli barang di Cina pun sekarang boleh, ya langsung. Nah, itulah salah satu kemajuan saat ini yang apa namanya menyebabkan kita harus banyak berkreasi dan berpikir agar bagaimana kita tetap bertahan. Ya salah satunya yang kita lakukan saat ini, ya mengajar sekarang ya tidak harus di kelas juga kan, dalam kondisi tertentu. Ya, tidak harus di kelas, tapi juga dengan bisa menggunakan Zoom ya. Tentu semua itu ada apa namanya, kelebihan dan kekurangan dari semuanya itu. Oke, coba kita tanya lagi nih siapa ini. Setiawati Indasari. Halo, Setiawati. Halo Pak. Ya, tadi kita sudah apa namanya mendengarkan dari beberapa teman sudah menjelaskan tentang e-commerce. Itu adalah merupakan bagian dari digital marketing, bisa menggunakan media sosial. Contohnya seperti apa tadi, Tokopedia dan lain-lain. Nah sekarang tentu di dalam ini ada kelemahan dan kelebihannya. Menurut Setiawati, apa sih kelemahan dan kelebihan dari digital marketing itu? Yang kita tahu kemarin tuh kan Pak, yang lagi rame TikTok Shop tuh sendiri, sampai ada demo di toko Tanah Abang tuh kan minta ditutup TikTok Shop. Jadi kelemahannya tuh merugikan pedagang yang tidak mengenal e-commerce. Dia merugikan besar para pedagang yang tidak tahu perkembangan, sehingga tuh meminta kepada kementerian kemarin tuh untuk menutup TikTok Shop-nya Pak. Itu kelebihannya apa? Kelebihannya tuh memudahkan bagi orang yang malas untuk belanja ke toko-toko, terus dapatkan harga lebih murah, terus tuh Pak. Ya. Itu aja saja Pak. Oke. Kita cari lagi siapa lagi nih? Muhammad Rajab. Mana si Rajab? Halo Muhammad Rajab. Iya Bapak. Ya. Menurut kamu apa kelebihan dan kelemahan dari Tokopedia? Tokopedia apa digital marketing? Iya Pak. Kalau kelemahannya dulu nih Pak. Kelemahannya tuh kadang kalau misalnya mau beli e-commerce itu, di e-commerce itu kadang kayak ada yang nggak sesuai dengan ekspektasi kita gitu. Kita pengennya yang kayak gini, oh ternyata yang datang tuh beda gitu. Nah itu kelemahannya. Untuk kelebihannya, kalau kelebihan itu dari
penjual itu meraup keuntungan sih sebenarnya, keuntungannya lebih besar dibandingkan dengan jualan yang tanpa e-commerce. Kemudian kalau dari segi konsumennya, keuntungannya itu ya memudahkan, jadi nggak perlu jauh-jauh lagi beli ke pasar atau kemana-mana, tapi tinggal pencet HP doang itu bisa gitu Pak. Ya, intinya mempersingkat transaksi ya, menghemat waktu juga menghemat biaya ya, dan seperti itu di dalam transaksi e-commerce ya. Kelemahan tadi ya sudah kalian sebutkan, tidak sesuai ekspektasi dan lain sebagainya. Ya tentu secanggih apapun sebuah teknologi pasti memiliki kelemahan. Nah seperti itu. Oke, mari kita lanjut lagi. Ini pengertian promosi. Promosi adalah suatu upaya menyampaikan informasi atau pesan oleh produsen atau seorang komunikator tentang suatu produk, baik melalui media cetak, elektronik, TV atau radio, komputer, dan sebagainya. Sehingga sasaran dapat meningkatkan pengetahuan konsumen, kemudian diharapkan menjadi perubahan pada perilaku. Ya, jadi dalam membuat satu produk itu memang diperlukan sebuah promosi dengan tujuan itu agar konsumen itu bisa mengenal apa produk yang kita sampaikan, apa keunggulan dari produk kita. Dari sisi biaya memang promosi itu memang mahal. Biasanya para pengusaha itu 2,5% dari anggaran mereka itu untuk biaya promosi. Nah, memang besar memang biaya promosi itu. Kenapa? Dia butuh tenaga, butuh waktu, butuh biaya. Tetapi kalau tidak itu dilakukan, kita akan ketinggalan. Orang konsumen tidak mengenal. Jadi promosi, baik promosi jasa, promosi barang, itu semua perlu disampaikan. Nah, seperti juga kita pembukaan program studi baru. Itu juga harus dipromosikan, disampaikan di berandanya fakultas itu. Ya, halaman depannya ada program studi baru. Ya, dipromosikan program studi farmasi kan misalnya. Itu program studinya ini apa? Fasilitasnya memiliki gedung, terus memiliki tenaga pengajar yang mumpuni dari berbagai macam perguruan tinggi terkenal baik dalam maupun luar negeri. Ya. Kemudian dilayani oleh tenaga pendidikan yang berkompeten. Nah, seperti itu. Jadi promosikan semua apa yang ada di sebuah produk. Sama halnya dengan rumah sakit. Nah, rumah sakit itu juga mempromosikan fasilitas, ya, dokternya dan sebagainya. Begitu pula apotik, mempromosikan kualitas pelayanan yang ada pada apotiknya, sehingga konsumen bisa tahu dia. Nah, promosi ini juga orang setiap produksi itu berlomba-lomba ya. Nah, berlomba-lomba bagaimana dia bisa menyampaikan informasi terbaik kepada masyarakat. Sehingga masyarakat punya pilihan mau ambil yang mana. Disinilah sebuah seni ya di dalam bisnis. Ya, kita harus banyak berkreasi, banyak berinovasi agar kita bisa laku di pasar, atau bisa bertahan di pasar lah sebenarnya. Produk kita bisa tetap bertahan di pasar, kemudian mendapatkan kepercayaan dari konsumen. Ya seperti itu. Jadi promosi termasuk diri kita sendiri ketika mau melamar pekerjaan pun kita menyampaikan lewat promosi lewat CV. Bahwa lulusan sarjana farmasi, kemudian memiliki sertifikat kompetensi apoteker, ya kan? Bisa komputer, bisa berkomunikasi bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Itu kita juga mempromosikan diri kita ke perusahaan-perusahaan. Ketika wawancara, apa sih apa yang Anda punya, apa kemampuan yang Anda miliki,
kan seperti itu. Nah, dari sekian ribu orang yang melamar, ya itulah persaingan. Makanya sekarang kita harus banyak belajar. Dengan banyak belajar kita juga secara otomatis meningkatkan kualitas diri. Belajar macam-macam ya, bisa belajar baca buku, bisa belajar dari pengalaman bekerja, ya, dengan siapa kita bergaul, kan begitu. Ya, semua itu merupakan informasi untuk diri kita sehingga kita banyak mengetahui segala sesuatunya. Nah, seperti itu. Sebenarnya e-commerce sendiri ya, ini merupakan kegiatan bisnis dijalankan misalnya transaksi bisnis secara elektronik melalui suatu jaringan internet, biasanya lewat internet, komputer atau kegiatan jual beli barang atau jasa atau mentransfer uang melalui jalur komunikasi digital. Ya, ini. Ya, sekarang pun apa namanya bahan baku farmasi pun seperti itu. Ya, ada perusahaan yang sekarang bergerak di bidang itu, mereka komunikasinya dengan apa namanya dengan konsumen yang di luar negeri sana, industri ya, itu mereka kirim sampel itu lewat apa foto-foto dulu, kemudian apa hasil laboratoriumnya, kan begitu ya, lewat data-data. Kalau dulu kan kita harus kirim dalam bentuk lembaran kertas yang lewat pos atau apa, sekarang enggak lagi. Data-data itu kita kirim lewat email, kemudian nanti mereka lihat di sana apa hasilnya. Seperti itu. Ya, sama halnya dengan produk kita juga, ketika kita apa namanya ingin berkomunikasi dengan pihak luar, pemainnya kita sebagai penjual di sini ingin menjual satu produk, suppliernya berada di luar negeri sana, kita tinggal meminta apa modelnya, ya. Nanti mereka kirimkan gambar-gambar itu ke kita, kemudian kita tinggal milih, saya milih yang ini. Seperti apa yang dilakukan oleh beberapa teman itu, dia bergerak di bidang impor sepatu. Nah, mereka tadi saya tanya, gimana sih cara kalian meminta model-model seperti ini? Nah, tinggal kita bisa dari kita juga memilih model yang kita sudah punya, atau juga kita bisa meminta dari mereka. Nah, atau bisa juga kita desain sendiri, nanti mereka desain yang buat. Caranya gimana? Tinggal kita kirim gambarnya, kemudian kita pesan ukurannya. Nah, kemudian kapan dilaksanakan, ya. Jadi sekarang memudahkan kita. Nah, tinggal sekarang bagaimana yang perlu dituntut adalah komitmen, adalah kejujuran, ya, supaya apa yang kita dapatkan itu sesuai dengan ekspektasi, sesuai harapan, ya. Ya, memang saya juga pernah jadi salah satu korban e-commerce juga, ya. Dipromosikan itu produk sepatu bagus dari kulit buaya, bahannya. Oh, memang bagus modelnya. Harganya berapa waktu itu? 700.000 per satu pasangnya. Begitu datang, wah ini kalau begini bukan 700.000, 200.000 juga bisa nih. Tapi mau diapa? Ya sudah, itulah kekurangan, ya, yang tadi, ya, tidak sesuai ekspektasi. Nah, sekarang bagaimana kita menyikapi itu? Yang menyikapinya adalah kita harus menelisik secara ke dalam si penjual tadi, benar enggak dia jual itu? Ya, kita harus gali lebih jauh tokonya itu. Sama juga kalau kita mau bekerja pada sebuah perusahaan, kita sebelum melakukan kerjasama kita gali dulu, ya, kita cari tahu lewat internet latar belakang perusahaannya di mana, ya kan, apa-apa ya kegiatannya.
Nah, kalau itu bagian baru kita bisa bekerja sama. Sama juga kita membeli barang, membeli produk lewat digital marketing. Itu kita harus telusuri betul perusahaan yang toko yang jual tadi. Apakah benar? Apa iya? Ya. Karena sering terjadi begitu kita transfer uang, begitu kita hubungi orangnya nggak bisa lagi dihubungi. Nah, di blognya kita kan seperti itu. Itu sudah berapa kasus yang terjadi begitu. Makanya sekarang itu hati-hati di dalam melakukan transaksi secara digital. Ya secara keuntungan ya cepat memang bagus. Nah, menghemat waktu, menghemat biaya. Ya. Bahkan dengan munculnya e-commerce sekarang ini, orang tidak perlu lagi memiliki gudang gitu. Tidak perlu memiliki toko. Di situ keuntungannya. Cukup dengan orang pesan barang di kita juga pesan ke tempat lain, kemudian suruh dia kirim ke tempatnya, jadi dia itu. Maka sekarang itu banyak gudang-gudang yang di luar sana itu pada tutup. Kan dulu ada penyewaan gudang gitu. Sekarang nggak laku lagi itu. Nah, karena orang sudah memasarkan barang tidak perlu tempat yang luas, tidak perlu tempat sekarang. Cukup hanya duduk-duduk saja kita sudah bisa melakukan transaksi dan sudah juga bisa mendapatkan keuntungan. Nah, oke, mari kita lanjut lagi. Ya, tujuannya itu adalah dari e-commerce ini adalah bagaimana efektif dan efisien. Efektif artinya tepat waktu, kemudian efisiensinya adalah penghematan biaya. Melakukan jual beli atau transaksi dalam meningkatkan keuntungan. Apa keuntungannya apa? Jadi di sini dia menghemat biaya transportasi. Dia menghemat biaya penyimpanan. Nah, ini salah satu keuntungannya ya. Ya. Manfaat e-commerce pertama dapat meningkatkan market pasar. Bisa mau tanya lagi ini. Apa maksudnya meningkatkan market pasar ini? Melinda Ginting. Halo. Melinda Ginting mana? Mana Melinda? Melinda Ginting? Tidur. Tri Ratnasari. Hadir, Pak. Ini manfaatnya salah satu yang pertama ini adalah meningkatkan market pasar, pangsa pasar. Ini apa maksudnya ini? Jadi kayak misalnya ada orang yang berjualan di pasar, tapi dia juga bisa menggunakan e-commerce ini untuk mempromosikan apa yang dijualnya gitu, Pak. Iya, betul itu. Maksudnya meningkatkan market pasar. Pangsa pasar maksudnya apa ini? Ayo. Ayo Tri. Halo Tri, gimana? Saya tanya lagi. Siapa lagi? Meningkatkan penjualan itu, Pak. Yang kayak sasaran dia harus berjualan menghabiskan sebanyak misalnya 1.000 produk gitu, Pak. Ya. Oke, saya tanya lagi satu lagi. Oke. Ainun Saputri. Ya, Pak. Apa maksudnya meningkatkan pangsa pasar itu? Kalau yang saya pahami itu maksudnya target orang-orangnya gitu, Pak. Jadi kalau misalnya pakai e-commerce, orang yang bisa ditargetkan itu banyak. Jadi bisa kayak di segala daerah gitu, nah. Ya. Artinya dia bisa
menyebar ke seluruh daerah ya, bahkan sampai ke luar negeri. Ya Iya, kan? Pak. Iya. Artinya dengan kita mempromosikan produk kita tadi itu seluruh dunia bisa melihat. Dan begitu. Kalau dulu masih belum menggunakan digital, ya kita harus kirim barang ke sana. Ke luar negeri saja, umpamanya pelanggan kita di luar negeri. Katakanlah tadi industri ya, di luar negeri sana. Sehingga bahan itu harus dikirim ke sana gitu. Tapi sekarang kan cukup kita menampilkan produk kita lewat akun kita sendiri atau website kita sendiri, seluruhnya bisa melihat. Nah, sehingga mereka bisa kontak kita untuk melaksanakan kerjasama. Salah satu contoh sekarang yang umpamanya kita membuat buat jurnal, ya kan, tentang suatu apa gitu. Itu kemudian jurnal tadi kita publish, ya, itu banyak orang yang nanti hubungi kita. Ketika dia merasa tertarik dengan kita, mereka hubungi kita terus itu. Bahkan dia ajak kerjasama. Nah itu seperti beberapa dosen kita di farmasi begitu ya. Mereka meneliti tentang membuat suatu penelitian, kemudian itu dipublikasi, banyak dihubungi beberapa macam perusahaan. Nah, ini hasil penelitiannya bagus, ya kita bisa kerjasama ini. Nah mereka kontak kita nanti, ya seperti itu. Oke, yang kedua, kemudian yang kedua dapat menurunkan biaya operasional. Ya, artinya di sisi transportasi tidak lagi ya. Pokoknya tadi kita menjual barang itu harus barang datang di kita dulu, kemudian kita kirim ke konsumen. Nah, jadi tidak lagi seperti itu. Ya, cukup kita menjual barang, kemudian orang beli, kita tinggal pesan ke produsennya, tolong kirim itu ke alamat sini. Nah, konsumen transfer uang ke kita kontak penyedia barang, beri penyedia barang sudah oke, kirim ke sana, kita baru kirimkan uangnya ke produsen tadi, ya, penyedia barang. Nah, itu salah satu artinya dari sisi transportasi dia sudah menghemat biaya. Kemudian melebarkan jangkauan secara global, ya secara mendunia tadi. Kemudian meningkatkan customer loyalty, ya. Customer loyalty artinya apa? Orang itu beli barang di kita terus ketika dia mendapatkan kepuasan. Dia sesuai dengan ekspektasinya ya, harapannya. Artinya barang yang kita promosikan dan kita jual lewat itu ketika dibeli konsumen sesuai. Nah, itu juga dapat meningkatkan loyalitas konsumen. Nah, kemudian meningkatkan supply management, ya. Kemudian memperpendek waktu produksi, ya. Supply management tadi apa? Tidak banyak misalnya banyak persinggahan, ya, tapi bisa langsung seperti itu. Bisa langsung. Jadi dari distributor atau penyedia barang langsung ke konsumennya. Kalau dulu kan dia supply itu digudangkan dulu. Nah, sekarang nggak perlu lagi. Kemudian memperpendek waktu produksi. Ya. Apakah banyak pesan orang, ya, banyak pesan sehingga produksinya juga lebih cepat. Kita lanjut lagi. Nah, ini ada jenis-jenis e-commerce. Yang pertama adalah B2B, business to business. Nanti dari trading partner yang sudah saling mengetahui dan antara mereka sudah terjalin hubungan yang berlangsung cukup lama. Kemudian terjadi pertukaran data lalu secara berulang-ulang dan berkala dengan format data yang telah disepakati bersama. Kemudian salah satu pelaku tidak harus menunggu
rekan mereka lainnya untuk mengirim data. Model yang umum digunakan adalah jaringan komputer yang mana setiap komputer akan saling terkoneksi peer to peer, di mana processingnya intelligence dapat didistribusikan di kedua pelaku bisnis. Ya, tinggal koneksi aja sekarang. Tinggal kontak, ya bisa melalui, kalau dulu kan masih belum ada WA dan sekarang itu menggunakan jaringan komputer ya, lewat website. Ya. Nah, sekarang WA, dengan WA sudah bisa mendapatkan data. Cepat dia. Kita minta apa namanya? Minta barang, model barang seperti apa, contohnya seperti apa, warnanya seperti apa, langsung dikirim. Ya. Kalau dulu kan harus dikirim lewat pos dulu, ya lewat JN dan sebagainya, itu baru sampai. Sekarang enggak. Dan pertukaran data cepat. Ya, oke. Tadi. Yang kedua, business to customer. Artinya adalah terbuka untuk umum, di mana informasi disebarkan secara umum pula. Service yang digunakan oleh banyak orang. Sering dilakukan sistem pendekatan client server, perangkat atau perangkat keras komputer yang mengakses layanan yang disediakan oleh server-server. Ya. Nah, jadi sekarang itu konsumen bisa melihat, ya seperti yang ada di marketplace seperti Lazada, Tokopedia, apalagi itu banyak ya. Semua konsumen bisa melihat produk yang kita tawarkan. Ya. Tinggal mau yang mana. Nggak harus. Sekarang kan kalau kita mencari barang secara yang seperti biasa itu ya, kita harus ke Lombos dulu, kita harus ke Robinson, kita harus ke Big Mall, Ramayana dan lain sebagainya. Tetapi melalui marketplace tadi, semua tersedia di situ. Tinggal klik saja produknya itu bermunculan. Ya, mau yang mana? Oke, lanjut lagi. Nah, ini dampak positif dari e-commerce. Itu aliran pendapatan baru yang mungkin lebih jauh, lebih menjanjikan. Yang tidak akan kita temui di pasar tradisional. Ya, tentu tidak ya. Nah, kemudian mampu meningkatkan market atau ruang pasar yang dijadikan alat tukar atau mata uang di era media sosial. Ya, sekarang kan ya mobile banking tadi ya cepat ya transaksinya. Kemudian mampu mengurangi biaya personal, mampu meningkatkan customer loyalty, mampu meningkatkan supply management, dapat mempersiapkan waktu produksi, kemudian meningkatkan pendapatan dan keuntungan. Kemudian kalau ini dampak negatif ini. Negatifnya adalah akan kehilangan dari segi finansial secara langsung karena adanya kecurangan. Ya, ini sering terjadi. Pernah kalian malam ini. Saya sudah pernah sekali. Adanya pencurian informasi yang sangat penting dan berharga. Ya seperti kita lihat di media kayak televisi, banyak tiba-tiba tabungannya orang hilang gitu kan. Itu apa? Karena terhubung itu ya data-data kita, nomor induk KTP, terus nomor handphone, alamat rumah, rekening bank, nama orang tua di situ, nama ibu kandung di situ. Nah, sehingga ini bisa jebol ya. Makanya banyak seperti kasus di Bank BRI, ya. Yang pencurian juga orang luar negeri, ada juga orang Indonesia. Apa karena jebolnya data di seolah itu kita yang melakukan transaksi, padahal kita tidak pernah melakukan transaksi itu. Nah, ini salah satu kelemahannya ya, dampak negatif dari e-commerce. Kemudian kehilangan kesempatan bisnis atau kerugian pelanggan karena gangguan layanan. Ya,
seperti ini juga kan sering terjadi ya, ketika gangguan internet, gangguan koneksi, kita tidak bisa melakukan transaksi. Misalnya kita mau bayar PDAM di loket pembayaran, itu kadang kita nunggu lama dulu. Kenapa? Lagi gangguan koneksi. Itu salah satu dampak negatifnya. Kemudian yang terakhir adalah dapat kehilangan kepercayaan dari seorang konsumen jika barang tidak sesuai. Ya. Nah, seperti yang pernah saya rasakan, saya tidak akan beli lagi di situ. Dan saya akan ngomong ke orang-orang, jangan beli di situ. Tidak sesuai. Kenapa? Harga barang dengan barang yang ada tidak sesuai. Yang dipromosikan kualitasnya bagus, begitu datang, waduh, menjengkelkan. Ya. Ini salah satu kerugian dari atau dampak negatif dari e-commerce. Kemudian digital marketing adalah aktivitas atau kegiatan pemasaran dengan serangkaian cara dan teknik yang menggunakan media bertujuan mendapatkan traffic, data, dan konsumen. Contoh media digital, website, sosial media, online store, marketplace, digital payment, aplikasi search engine, ada teknologi digital modern yang paling akrab dengan masyarakat saat ini. Ya. Angelin. Halo Angelin. Mana Angelin ini? Tidur kah? Angelin. Lagi tidur ini. Harfiani Safa. Harfiani Safa. Halo? Iya, hadir Pak. Ya. Apa media digital yang kamu gunakan saat ini? Untuk penjualan gitu ya Pak, jual beli gitu. Penjualan, mau beli, mau apa sekarang yang kamu pakai? Kalau untuk jual beli itu lebih ke pakai Shopee gitu sih Pak. Shopee ya. Kelebihannya apa kelebihan dari Shopee? Kalau sebagai pembeli itu Shopee itu lebih banyak diskonnya dan gratis ongkirnya gitu sih Pak, potongan harga. Oh gitu. Iya. Bayarnya lewat apa? Lewat apa? Pakai apa dia bayarnya? Kalau di Shopee itu ada ya, dari COD, bisa juga dari transfer bank gitu sih Pak. COD dan transfer bank. Oh, Iya. di Shopee bisa COD juga ya? Ada beberapa toko yang mendukung COD gitu sih Pak. Oh, tapi ada juga yang tidak ya, bayar dulu baru barangnya dikirim gitu. Iya, benar. Ya. Jadi bawah sini sudah di contoh-contoh daripada digital marketing. Mau bayar sekarang cukup dengan menggunakan mobile banking. Ya. Inilah yang saat ini digunakan oleh masyarakat ya. Artinya terjadi apa? Terjadi perubahan perilaku ya, perilaku konsumen. Mereka dari yang biasanya sekarang serba digital. Nah, bagi yang gaptek, nah ini menjadi satu kendala ya untuk melakukan transaksi. Oke. Lanjut lagi. Ini nih. Mana ini? Ini ada Google, ada macam-macam di sini nih, bisa dilihat. Ada Instagram, ada Facebook, ya. Kalau saya sendiri, saya menggunakan Facebook ketika mempromosikan sebuah hasil fotografi. Ya, ini ketika pertama kali saya melakukan ini, awalnya saya ragu-ragu juga. Saya takut jangan sampai yang dipublikasikan orangnya marah. Saya minta izin dulu, boleh tidak saya promosikan hasil jepretan saya? Ya, tidak masalah Pak, ya sudah. Ya alhamdulillah banyak mereka lewat itu ke chat ya, tanya-tanya berapa harga, bagaimana apa yang didapatkan, ya, kita sampaikan di sana. Sampai mereka minta kita taruh juga nomor kontak di situ, kemudian mereka hubungin. Ya, ini salah satu promosi hasil
fotografi yang pernah saya lakukan. Sampai sekarang masih itu. Kemudian, nah ini ada yang tadi ya, ada apa namanya, digital marketing, ada website, kemudian ada content marketing. Ini seperti content marketing adalah isi yang beredar pada sebuah media digital, misalnya seperti artikel pada website, postingan, caption pada Facebook dan Instagram, termasuk adalah video buat di YouTube, website, dan sosial media. Kemudian sosial media, jaring sosial. Ya. Kemudian ada search engine tadi, untuk mendapatkan konsumen tepat sesuai dengan apa yang dicari menggunakan search engine atau SEO. Ini adalah contoh-contoh ya. Kalian sudah pada tahu semua ini. Nah, ini ada data ya. Data yang mengatakan bahwa orang Indonesia itu menghabiskan hampir 8 jam untuk berinternet. Oke. Saya mau tanya lagi, siapa lagi? Anissa Dwi Nurandini. Anissa mana? Ya, Pak. Ya. Kamu menggunakan internet enggak di kehidupan sehari-hari? Iya, Pak. Berapa lama? Berapa lama ya waktu yang kamu pakai sehari? Berapa ya, Pak? Sering sih, Pak, saya buka. Ya, terus yang kamu sering pakai apa? Yang kamu sering lihat? Yang kamu cari di situ? Biasa Instagram. Kemudian kalau cari-cari jurnal di Google, baru itu ada kadang nonton YouTube gitu. Iya, pada saat kamu lakukan Instagram atau YouTube itu, apa yang biasanya muncul? Secara tiba-tiba. Berita yang sekarang ini Pak, yang tentang Palestina. Kabar-kabar terkini. Ya. Gitu, Pak. Ada nggak muncul tentang produk-produk? Ada kan? Ada, Pak. Ya. Jadi itulah salah dilihat. Nah, ini kan kita jadi apa ya? Jadi semacam apa? Target pasar ya. Ya, ini kenapa digital marketing itu sangat disukai orang, karena itu tadi hasil penelitian ini, data tadi mengatakan bahwa orang Indonesia itu hampir 8 jam berinternet setiap hari. Mulai dari anak kecil sampai orang dewasa. Nah, itu kan muncul ya, apa namanya, biasanya ada saja itu tiba-tiba muncul iklan produk. Nah, ini kalau kita lihat ada data-data, ada internet, media sosial, menonton TV, ya kan, streaming musik, konsum game. Ya. Inilah merupakan data-data yang kita bisa lihat bahwa ketika itu apa namanya, kita nonton YouTube atau buka Facebook, tiba-tiba muncul iklan. Nah, dan ini kan orang kadang tertarik ya, tiba-tiba ada iklan baru, produk baru, ini apa ini? Ya, seperti itu. Makanya orang sekarang menjual produknya lewat digital marketing tadi. Nah, ini perilaku dari konsumen ya. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian ini menggunakan internet ya, cari makan ya. Sekarang kan Grab, Gojek, Tokopedia. Ini cari hotel juga harus ke ini.
cukup dengan ini, tiket dan segala macam. Bahkan sekarang itu nih, lagi tren topik cari jodoh, ada bisa pakai medsos. Nah, ya, cari obat, halo dokter ya. Cari hotel, pakai Traveloka, pergi-pergi. Cari kos, mami kos, ya di media sosial. Ya, ini kan sekarang apa namanya memudahkan kita. Hotel cukup pakai Traveloka, nggak harus ke mana, nggak harus ke hotel lagi, kita keliling sana sini. Bahkan sekarang kalau kita tidak pakai pesan duluan, ketika tiba di tempat tujuan susah tuh dapat hotel yang kita inginkan, sehingga cari-cari dulu. Ya. Nah ini salah satu kemudahan-kemudahan ya. Kalau tiket tidak usah ke travel ya, sudah juga menggunakan bukan Traveloka sudah bisa dapat tiket. Kalau dulu masih pakai travel. Apapun sekarang, mau tiket kapal juga bisa gunakan internet. Nah ini cara promosi pakai jasa Google. Nanti ini kalian bisa baca sendiri. Kemudian contoh, ya. Nah ini. Contoh apa? Google My Business ya. Kemudian kita mempromosikan tempat usaha. Di sini saya contohkan sebuah apotek. Nah, pastikan tempat usaha, pastikan data sudah yang benar, promosi usaha Anda, kemudian orang buka Google akan langsung menuju ke usaha Anda. Di sini di jalan apa dia berada, apa yang Anda di sana, apa yang Anda jual. Nah, kita promosikan di lewat sini. Ini saya contohkan saja salah satu apotek. Nah, ini kalau kita lihat ini dari datanya negara mana yang paling besar menggunakan internet. Nah, ini negara-negara ya. Kok bisa hilang? Nah, ya, ranking berapa? Indonesia urutan ke-6. Ya. Indonesia berada dalam posisi ke-6 di dalam ranking menggunakan media sosial. Yang pertama oleh Filipina, kemudian Brazil, kemudian Kolombia, Nigeria, Argentina, kemudian Indonesia. Nah, justru yang paling yang sering membuat ini paling bawah adalah Amerika dan Cina. Coba lihat. Nah, kalau dari data ini menandakan bahwa kita adalah merupakan target. Ya. Sementara yang membuat itu semuanya itu berada di bawah. Coba lihat itu. Amerika urutan ke-25 ya. Nah, Cina kedua-dua. Ini salah satu bukti ya bahwa kita jadi targetnya orang luar negeri itu. Target pasar. Ya. Nah, ini juga kalau menurut saya juga ini terlena dengan nonton YouTube itu salah satu bentuk penjajahan ya kalau menurut saya. Apa kita terlena untuk itu sehingga kita lupa untuk belajar. Ini kalian juga perlu hati-hati di dalam menggunakan HP ya, jangan terlena terus ya. Nah, sehingga lupa belajar gitu loh. Ini namanya penjajahan secara mental. Kita tidak belajar lagi, nonton YouTube tiap hari, main game tiap hari, game online. Sementara yang buat game ini Cina dan Amerika itu dia paling bawah. Kenapa? Mereka punya misi di situ, ya, ingin menguasai kita gitu. Nah, sehingga kita ya harus juga berhati-hati juga bisa membatasi diri agar tidak terlena dengan media sosial. Kata orang menembus sehari terus ya untuk YouTube. Saya di rumah sengaja tidak pasang
pasang wifi, karena saya lihat anak-anak itu main game ya, ditegur susah ya. Nah, dia tegur nanti berhenti, nanti sebentar main lagi. Makanya saya watasi mereka, saya tidak menggunakan tidak mau pasang wifi. Karena khawatir tadi kalau kita ada di situ masih nurut, kita tidak ada main lagi dia. Kapan belajarnya kan begitu. Nah, sehingga kalau dalam hal ini kita menggunakan media sosial itu atau internet itu, ya kita apa yang kita perlukan seperti tadi, perlu jurnal. Ya dapat biar satu harian di situ kan, karena itu kan belajar kan. Ya, cari bahan kuliah, ya kan. Itu kita menjelajah di di bidang pengetahuan tadi itu. Kita ya kalau cari jurnal kalau mau cari searching jurnal biar seharian juga enggak apa-apa kan, kita belajar sambil membaca. Semakin banyak kita belajar itu kan semakin ilmu yang kita peroleh. Tapi bagaimana kalau satu hari suntuk kita main game secara online? Apa juga yang didapatkan? Ya. Nah, ini merupakan salah satu bentuk juga ya. Salah satu bentuk penyajian secara mental. Ini media sosial seperti Facebook yang sering dipakai orang, WhatsApp, Instagram, Twitter, dan Telegram. Ya, ini saya yakin pasti kalian punya semua ini. Nah, cara promosi menggunakan media sosial, ya. Jadi nanti dikirim aja, bisa dibaca aja. Ya. Ini sudah sering kalian pakai, ini marketplace juga sudah kalian pakai. Ya, pilih nama toko yang unik, kemudian gunakan logo sebagai foto profil toko, jasa ekspedisi yang bervariasi, deskripsi produk yang jelas, foto yang menarik, ramah dan pas respon, harga yang bersaing, gunakan iklan yang tepat. Ya. Ya, ini yang gunakan adalah Tokopedia yang marketplace ya, ada Tokopedia, ada ada Lazada, ada Shopee. Ya. Nah, dari sekarang yang bertahan yang mana ini? Contoh digital marketing, ya, apa dengan semua tadi ini, ya, ada ada nama dokter di sini, ya kan? Kemudian ada media menjual obat, kemudian alat kesehatan, ada vitamin dan lain sebagainya. Ini salah satu contoh ya promosi sebuah apotek. Nah, oke, terima kasih. Oke. Mana kelas A? Siapa yang suka absen kelas A? Ya, hadir Pak. Ya. Ya. Panggil teman kelas A. Bentar ya Pak. Yang dipanggil on kamera ya. Saya absen ya Pak. Ya. Ini Kadek Ria Astini. Hadir Rima. Fitria Amelia. Hadir. Anissa Dwi Nurandini. Hadir. Ayudi Amanda. Hadir. Atika Febriana. Hadir. Nurul Fadila. Hadir. Manik. Hadir Rima. Hadir. Oke. Anissa Nismaul. Hadir. Meita Rika. Hadir. Anissa Pratami Hasbini.